Kemudian kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Cut Putri Aryani, kemudian Ketua Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit dalam Indonesia, Perhompedin, dan Bapak Dr. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, yang mungkin Dr. Cut Putri Aryani, kemudian saya menyapa kepada teman-teman pers yang saya banggakan Ilmu Penyakit dalam Indonesia. Konferensi hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit tidak menular, kanker itu. Karena kita tahu ya semua nanti bisa menanyakan atau kita mendiskusikan apa itu penyakit kanker. Hari ini kita akan bertanya kemudian juga bagaimana cara mencegah penyakit kanker itu sendiri, apa kira-kira yang harus kita lakukan, ya. Lebih baik karena mencegah, kemudian juga tapi kalau kita sudah terkena kanker apa yang harus kita lakukan, kemudian kanker itu sendiri apa, jadi nanti kita bisa tanyakan kepada narasumber kita. Kemudian juga bagaimana kalau ada penderita kanker di tengah-tengah situasi pandemi begini, apakah apa yang harus kita lakukan, ya itu nanti kita bisa diskusikan. Kemudian sehingga kita tahu apa langkah-langkah penanganannya, ya, dan nanti juga bisa kita tahu kalau kita terkena kanker bagaimana untuk pengobatannya itu sangat mahal. Baiklah, untuk menyingkat waktu, tetapi sebelumnya kita sampaikan kepada rekan-rekan pers dan hadirin yang saya hormati, supaya press conference ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, saya minta kepada teman-teman media yang akan mengajukan pertanyaan, silakan langsung sampaikan pertanyaan pada kolom chat ya, nanti akan kita bacakan. Raise hand ya, jadi nanti teman-teman bisa mengajukan raise hand, kemudian menuliskan apa yang mau ditanyakan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita ikuti penjelasan dari narasumber kita. Mungkin yang pertama kami aturkan kepada PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bapak Aksi Ren Rondo. Silakan Bapak. Sebentar ya Pak, sebentar. Begitu ya, mungkin mereka juga disiplin ya sesuai pilihan waktunya. Izin Bapak. Ya. Ya, Bu Loli yang dari Fatmawati kan Pak Menteri sudah tahu tadi malam. Maaf ya, teman-teman media ini Pak Max masih acara di GBK. Bagaimana? Bisa? Nyambungkan dengan Pak Max. Sudah. Pak Max mana? Boleh nggak atau bujuk? Itu.
Ya, silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mohon maaf ya, saya lagi di GBK ini, lagi mengantar akal, jadi mohon maaf. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, para narasumber, rekan-rekan jurnalis, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa lagi berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti media briefing temu media dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia pada tahun 2021. Saya merasa bahagia dan bersyukur dapat menghadiri di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, serta semoga berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penanggulangan kanker terutama di masa pandemi. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, setiap tanggal 4 Februari masyarakat dunia memperingati Hari Kesehatan Kanker Sedunia atau World Cancer Day. Maaf, saya pindah tempat, panas. Ya. Panas. Saya dijemur. Ya. Dan hal ini dilakukan mengingat dunia tentang penyakit kanker serta dampak dan pentingnya upaya penanggulangan kanker. Peringatan World Cancer Day ini tentu bertujuan untuk sekali lagi menyadarkan masyarakat bahwa kanker dapat dicegah melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta upaya-upaya deteksi dini terhadap faktor risiko yang harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Tema World Cancer Day tahun ini, I am and I will, atau saya adalah dan saya akan, yang mengandung makna bahwa masing-masing kita memiliki peran dan komitmen untuk melakukan aksi dalam upaya penanggulangan kanker dan beban yang ditimbulkannya. Khusus terhadap beban yang dialami penyandang dan keluarganya tentu. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan situasi pandemi pada masa ini, saya kira 1,8 penderita COVID menurut data memiliki kanker yang tentunya akan berpengaruh terhadap prognosis bagi penderita. Kita tahu bersama bahwa setiap komorbid itu tentu punya potensi kalau kena COVID angka kematiannya tinggi. Untuk itu tentu saya berharap melalui kegiatan-kegiatan ini kita meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat yang merupakan bagian terintegrasi yang utama dulu dalam penanggulangan kanker, bagaimana kita membuat masyarakat sadar dan mau untuk melakukan upaya pencegahan kanker yang dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu saya hormati, dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, saya berharap agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya penanggulangan kanker di Indonesia, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pada momentum Hari Kanker Sedunia ini, di tahun 2001 saya mengajak semua pihak, mari kita semua aktif dalam penanggulangan kanker di Indonesia. Saya berharap agar kita memiliki peran dan komitmen untuk melakukan aksi untuk perubahan walau sekecil apapun peran kita. Itu sangat berarti dalam mengurangi beban kanker di Indonesia dan secara umum di dunia. Semoga acara media briefing, temu media ini, teman-teman semua di media tentu dapat menjadi corong untuk menginformasikan untuk
diseminasi informasi yang tepat kepada masyarakat apa kanker itu. Saya kira itu yang paling penting. Dukungan teman-teman media saya kira sangat strategis sekali di dalam kita menanggulangi kanker, terutama bagaimana memberikan pemahaman yang tepat pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang diharapkan mampu menginformasikan kembali sekali lagi pesan-pesan strategis kepada masyarakat luas, sehingga bentuk aksi nyata dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia dapat diwujudkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi ya saya jadi ada di lapangan dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna. Terima kasih, salam semua untuk teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas yang tadi sudah kita dengar bahwa Pak Mas memberikan kita semua bahwa kanker dapat dicegah, kemudian bagaimana kita ini, kemudian kanker ini termasuk penyakit komorbid yang dapat meningkatkan risiko keparahan untuk penderita COVID. Selanjutnya ya teman-teman media tolong dicatat dulu, kita beralih ke narasumber yang kedua yaitu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Ibu Dr. Cut Putri Aryani. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu Cut. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat atau yang diwakili oleh Pak Budi, yang kami banggakan para narasumber yang saya hormati dan saya harap tetap selalu sehat untuk menjadi corong Indonesia, teman-teman media, jurnalis. Selamat ketemu kembali karena setiap tahun kita selalu mengadakan acara seperti ini. Tidak pernah bosan untuk terus-menerus memberikan awareness kepada masyarakat melalui teman-teman yang tentunya punya kewenangan. Tapi juga Bapak Ibu sekalian yang ada yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam pertemuan ini. Saya izin share ya Pak moderator. Ya. Ini merefresh ya. Ini salam kenal buat teman-teman yang baru mungkin, tapi ini sekedar merefresh kembali yang sebelumnya juga pernah kami sampaikan, namun ini juga mungkin ada data-data terbaru yang dibutuhkan. Baik, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat slide-nya? Halo? Sudah Ibu, sudah. Oh, iya. Baik, teman-teman media yang saya hormati, jadi kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia ya. Kalau kita merujuk kepada estimasi dari The International Agency for Research on Cancer atau ARSI, ini diperkirakan pada tahun 2040 itu ada 29,5 juta kasus baru dan 16,3 juta kematian di dunia. Nah, ini juga ada angka yang bisa kita lihat. Diperkirakan 2040 itu sebesar 29,5 kasus baru ya, 29,5 juta kasus baru dengan tadi dengan grafiknya kalau dilihat ini dari mulai tahun 2008 tuh cenderung meningkat terus. Dan diperkirakan setiap 1,1 detik itu ada 1 orang terdiagnosis kanker dan setiap 2 detik itu ada yang meninggal. 70% diantaranya terjadi di negara low middle income, termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana kanker di dunia? Kita lihat ini kalau dilihat dari 5 benua ini, Amerika, Afrika, Eropa, kemudian Asia. Asia tentu saja tinggi karena memang rata-rata negara di Asia itu dengan jumlah penduduk yang cukup besar ya.
Di Asia itu diperkirakan itu 48,4%. Jadi setiap tahun rata-rata itu ada 18,1 juta kanker baru, kasus kanker baru. Nah, kalau dilihat dari kematian di dunia juga diperkirakan 9,6 juta kematian setiap tahun. Memang didominasi juga masih tinggi di Asia, di antara 5 benua ini. Nah, berdasarkan data Globocan tahun 2020 untuk kanker di Indonesia, kalau dari aspek jenis kelamin, di wanita itu masih kanker payudara yang tertinggi. Jadi kalau dilihat di sini ada sekitar 30,8%, diikuti dengan kanker leher rahim, kemudian kanker ovari, kolorektum, tiroid, dan kanker lain. Nah, kalau di laki-laki itu kanker paru itu menjadi nomor 1 di Indonesia, diikuti kolorektum, liver, nasofaring, prostat, dan kanker lainnya. Kalau digabungkan keduanya, maka kanker payudara itu masih yang tertinggi. Kemudian diikuti oleh kanker leher rahim, kemudian kanker paru, dan kolorektum. Nah, jadi kalau dilihat dari total populasi kita 273 juta jiwa sekian, nah, jumlah dari kasus barunya itu 396.914 dan hampir 3/4-nya itu angka kematiannya ya. Nah, inilah data di Indonesia berdasarkan Global Cancer tahun 2020. 10 penyakit kanker terbanyak memang masih didominir oleh kanker payudara. Jadi ada 44 wanita di antara 100.000 penduduk yang mengidap ini. Diikuti juga dengan angka kematian yang sejalan masih tinggi di kanker payudara. Kemudian diikuti oleh kanker leher rahim, kanker paru, kolorektum, prostat, dan lain sebagainya. Dan umumnya di Indonesia itu datang 70%-nya dengan, jadi ini yang sangat memprihatinkan. Pada saat BPJS sudah diterapkan dari tahun 2014-15 itu memang umumnya kasus yang datang dipantau 70% sudah sangat terlambat. Kalau kita lihat pada anak-anak, jadi ada 10 kanker anak terbesar di dunia. Leukemia masih merupakan peringkat pertama, diikuti dengan kanker lainnya. Dan ini juga insidennya itu sekitar 78.069 ya, dan kematiannya hampir setengah lebih atau hampir mencapai setengah diantaranya dengan kematian. Nah, kalau kanker anak di Indonesia ini baik laki-laki maupun perempuan pada usia 0 sampai 19 tahun, leukemia juga masih menjadi kanker yang utama. Nah, dengan insiden angka-angkanya demikian kita lihat, dan insiden kanker anak ini merupakan 2,3% dari seluruh kanker di Indonesia. Kalau dilihat dari biaya penyakit yang difasilitasi oleh Jaminan Kesehatan Nasional dari mulai tahun 2014 hingga 2019, kanker ini memang menjadi peringkat kedua terbesar setelah penyakit jantung. Jadi memang biaya penyakit katastrofik di dalam BPJS ini mengambil porsi yang sangat besar. Kalau dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2019, total yang dikeluarkan untuk penyakit tidak menular ini hampir 102 triliun ya, itu 101.860 sekian. Dan kanker masih merupakan nomor 2, pembiayaan nomor 2 yang terbesar. Jadi ini kelompok-kelompok penyakit tidak menular cukup banyak, jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, talasemi, leukemia, hemofili. Mengapa ini terjadi terus? Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dari kanker ini. Pertama, gaya hidup.
Gaya hidup dari setiap individu. Ini kalau gaya hidupnya penuh dengan risiko penyakit, tentu juga akan sejalan, akan berdampak menimbulkan potensi untuk terkena penyakit. Kemudian lingkungannya mempengaruhi tidak gaya hidupnya. Jadi lingkungan-lingkungan seperti yang tadi kami sampaikan, faktor risiko, yang memiliki faktor risiko. Kemudian pelayanan kesehatan, seberapa dekat aksesnya, seberapa mudah untuk dijangkau, dan umumnya sekarang penduduk kita dari 273, kalau saya tidak salah ingat, untuk data tahun sebelumnya itu sekitar 220 sudah menjadi peserta BPJS, ya, 220 juta. Jadi memang masih ada sejumlah yang belum menjadi kepesertaan BPJS. Tentu kalau yang sudah memiliki kepesertaan ini akan sangat mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Juga mempengaruhi kanker, seberapa mampu dia melayani penyakit-penyakit kanker, dari mulai standar pelayanan kesehatan, fasilitas, alat, obat, kemudian ada nggak dokter yang tersedia, karena kita tahu bahwa dokter onkologi ini juga jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata di semua daerah, belum merata. Kemudian ada faktor turunan, genetik. Nah, untuk turunan ini memang yang bisa kita lakukan adalah mencegah faktor risikonya. Dan kanker juga masih ada penyebab yang belum diketahui. Jadi 80% saat ini pembiayaan itu memang berada di kuratif, di pelayanan kesehatan. Tentu ini akan sangat berat bebannya seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Dirjen P2P tadi. Ketika ini semua berada di sini, tentu akan sangat berat beban dari keluarga maupun pemerintah terhadap pembiayaan kanker. Dan tentu mencegah itu akan sangat perlu dilakukan oleh setiap individu. Nah, untuk gaya hidup tentu perlu dilakukan perubahan perilaku yang mengarah untuk pencegahan faktor risiko. Nah, sedangkan lingkungan ini yang sangat berpengaruh pada kanker, memang ada lingkungan fisik sedikit, misalnya lingkungan-lingkungan yang memiliki zat-zat korosif, yang dimana orang yang berada di situ secara terus-menerus kalau tidak menggunakan alat pelindung diri yang standar tentu akan berdampak bagi kesehatannya. Kemudian lingkungan-lingkungan sosial, budaya, ekonomi yang sangat mempengaruhi. Misalnya saat ini tren digitalisasi itu sangat mempengaruhi setiap penduduk. Menggunakan gadget itu memudahkan kita untuk mendapatkan semuanya, termasuk untuk memperoleh makanan, kemudian sehingga perilaku sedentary life itu juga meningkat. Nah, tentu ini diperlukan regulasi-regulasi untuk dapat mendorong perubahan perilaku tersebut. Nah, sedangkan untuk yang tidak diketahui dan bersifat turunan ini memang harus dilakukan screening berkala. Bagaimana kita akan bisa mengetahui seseorang itu berpotensi atau sudah menyandang kanker kalau dia tidak pernah periksa. Nah, screening ini penting sekali secara berkala. Dan semua ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan multisektoral dari seluruh elemen, baik masyarakat, pemerintah, swasta, pihak akademisi, profesi, maupun media. Yang kita sebut saat ini pentahelix, ya, itu sangat penting untuk bisa menanggulangi penyakit kanker. Kita ketahui bahwa multisektoral kolaborasi ini determinannya sangat luas. Jadi diperlukan ini karena determinan kesehatan yang ditimbulkan untuk penyakit tidak menular termasuk kanker ini sangat luas. Jadi budaya, kemudian perilaku, kemudian kebijakan-kebijakan dari sektor lain. Sebagai contoh misalnya salah satu faktor risiko untuk penyakit tidak menular ini ketika tingginya konsumsi gula, garam,
kolaborasi lintas sektor bagaimana mengatur agar seluruh makanan yang beredar di masyarakat itu memenuhi standar kesehatan. Jadi tidak berlebihan mungkin gula, garam, lemak. Di beberapa negara bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak beredar yang less sugar dan lain sebagainya. Tentu itu harus diatur dengan regulasi sehingga masyarakat juga teredukasi dan terdorong untuk bisa merubah perilakunya. Ini kami sangat butuhkan terutama dengan teman-teman media untuk bagaimana menjadi corong yang sebagaimana juga disampaikan Pak Dirjen P2P tadi, memberikan edukasi informasi yang tepat, yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami pentingnya bertanggung jawab, pentingnya menjaga kesehatan dirinya untuk investasi masa depan. Nah, inilah gambaran yang penting, yang sangat kami harapkan peran serta dari media untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Nah, bagaimana kebijakan dari Kementerian Kesehatan sendiri tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular? Tentu ini diselenggarakan secara terintegrasi dengan bekerja sama dengan tadi multisektoral. Yang pertama adalah melalui promosi kesehatan. Bagaimana secara terus-menerus kita menyampaikan dari seluruh sarana yang ada, dari seluruh kelompok yang penggiat yang bekerja sama dengan penggiat, organisasi profesi, unsur-unsur masyarakat, untuk memberikan informasi dan edukasi apa itu penyakit tidak menular, termasuk apa itu kanker, bagaimana cara sederhana untuk mencegah, bagaimana bila ada penyandang penyakit tidak menular atau penyandang kanker ini sudah mengidap harus kemana. Hal-hal ini yang perlu kita terus berikan, terutama bagaimana untuk pencegahan. Karena memang di dalam konteks PTM ini mencegah lebih bagus. Kita ketahui orang yang mengidap PTM, mohon maaf, itu tidak ada kata sembuh, tapi adanya kata terkontrol sepanjang mereka ini patuh minum obat dan berobat sesuai anjuran dokternya. Jadi betapa pentingnya mencegah itu sejak dini, dan ini tentu dilakukan juga melalui usia-usia produktif yang sangat muda ya, usia-usia sekolah. Kita masuk ke ranah-ranah anak-anak yang usia sekolah juga agar secara dini mereka mengetahui cara-cara hidup sehat minimal untuk menjadi individu yang sangat berkualitas di masa depan. Nah, kemudian deteksi dini, ini sangat penting. Kita tidak akan bisa tahu apakah kita mengidap satu penyakit kalau kita tidak pernah melakukan screening atau deteksi dini ini. Ini perlu untuk mengecek, mengidentifikasi sejak awal adanya faktor resiko atau adanya penyakit. Nah, sangat penting memang untuk mengetahui lebih awal sehingga apabila bisa dideteksi lebih awal suatu penyakit, suatu faktor resiko, maka penanganan kasus ini akan lebih mudah. Nantinya akan lebih ringan dilakukan. Nah, kemudian ada di dalam penanggulangan PTM ini perlindungan khusus. Ini kebetulan perlindungan khusus ini berlaku untuk penyakit kanker serviks, yaitu vaksinasi human papilloma virus kepada anak-anak perempuan usia 11-12 tahun agar mereka tahan perlindungan terhadap kemungkinan untuk terkena kanker serviks. Dan terakhir tentu saja penanganan kasus ini adalah pengobatan. Jadi ketika seseorang sudah menjadi penyandang penyakit tidak menular atau penyakit kanker ini, maka ini harus ditangani secara tepat, sesuai standar, oleh tenaga yang sesuai kompetensi, oleh alat yang mumpuni. Nah, saat ini memang di masa pandemi ada beberapa hal yang memang kita harapkan dilakukan terhadap para penyandang kanker. Yang pertama, kita mendorong agar semua penggiat, semua pengambil kebijakan tidak semata-mata fokus penanganan COVID-19, tapi penanganan terhadap penyakit penyerta termasuk kanker ini memang harus menjadi bagian yang terintegrasi karena ini adalah komorbid
dengan fatality rate yang cukup tinggi ya di kelompok PTM kita tahu, sehingga upaya-upaya pencegahan kematian karena komorbid menjadi bagian integral dari penanganan COVID. Nah, kemudian kedua, agar akses layanan kesehatan esensial, terutama obat, penyandang atau pasien yang membutuhkan obat dan tindakan rutin, ini harus tetap dibuka. Jadi memang di awal-awal pada saat kejadian insiden pandemi COVID di Indonesia, memang ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang sempat menutup pelayanan esensialnya karena begitu tingginya kasus COVID pada saat itu. Namun pada saat ini semua sudah ditata kembali sehingga akses layanan kesehatan esensial ini sangat penting untuk dibuka, tetap dapat melayani para penyandang kanker ini. Kemudian yang ketiga rekomendasi adalah upaya promotif dan preventif, terutama deteksi screening di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu tetap harus berjalan sesuai kondisi pembatasan sosial di daerah. Jadi kalau di satu daerah pembatasan sosialnya sangat ketat, memang ini harus ada melalui janji temu, kemudian kunjungan rumah, tetap screening deteksi dini itu harus dilaksanakan. Dan ini di beberapa daerah juga memang sudah dilaksanakan pada saat awal-awal pandemi. Nah, kemudian yang terakhir memang untuk penyandang kanker ini sangat diharapkan supaya mereka tidak mobilisasi tinggi keluar rumah, sehingga beberapa fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan kesehatan melalui telemedicine, telekonsultasi untuk pasien-pasien penyandang kanker ini. Inilah 4 hal yang sangat perlu dilakukan di masa pandemi kepada penyandang kanker, dan kita semua yang ingin hidup sehat untuk tidak lupa tetap melakukan screening di masa pandemi. Jangan karena pandemi kita lupa, nanti kita khawatirkan setelah pandemi selesai malah menjadi satu booming dari kasus-kasus penyakit tidak menular termasuk kanker di dalamnya. Dan ini ada sedikit informasi kepada teman-teman media, ada 43 rumah sakit di Indonesia yang sudah memiliki pelayanan onkologi hingga ke radioterapi. Artinya tidak perlu lagi sebenarnya masyarakat itu semua datang ke Jakarta, karena di beberapa provinsi ini sudah ada center-center onkologi untuk melayani para penyandang kanker yang membutuhkan. Ya, taruh di situ aja, Mas. Makasih. Ya, jadi inilah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman media. Mudah-mudahan informasi ini bisa diramu dan disampaikan kembali kepada para masyarakat untuk bagaimana pentingnya melakukan pencegahan terhadap penyakit kanker, dan pentingnya para penyandang kanker itu tetap berobat sesuai dengan anjuran dokter di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat mungkin untuk melayani penyakitnya. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Cut. Selamat datang atau selamat bergabung kepada Dr. Tubagus Jumhana Atmakusuma, spesialis penyakit dalam Kapung. Selamat bergabung Dr. Jumhana. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Cut ya bahwa ternyata kanker itu menjadi penyebab kematian yang paling tinggi, kemudian kasusnya semakin hari tidak semakin turun, tapi grafik semakin naik juga termasuk di Indonesia ya. Kemudian juga tadi kita sudah tahu apa hal-hal yang mempengaruhi timbulnya penyakit kanker, dan bahwa kanker itu harus melibatkan multisektoral collaboration, termasuk dengan teman-teman media, yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan juga tadi juga diketahui bahwa ternyata penyakit kanker itu biayanya sangat besar, yaitu 80% dari biaya pengobatan adalah untuk penyakit kanker. Dan
Padahal kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati, dan juga tadi diinformasikan rumah sakit di Indonesia yang dapat menangani kanker. Selanjutnya untuk lebih melengkapi apa yang harus kita ketahui tentang penyakit kanker, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dr. Tubagus Jumhana. Waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Izin sebelumnya terima kasih untuk perkenalannya dari Dr. Jumhana sendiri. Mohon izin waktu untuk mempersiapkan diri selama 5 menit. Kalau boleh dari pihak PT PTM. Bisa memberikan radioaktif problemnya tidak. Silakan, Dok. Halo, Dokter Jumhana. Sudah mempersiapkan diri imuniti sebelumnya, Dr. Jonas tapi sedang mempersiapkan diri selama 5 menit. Oh, baiklah teman-teman, ini sedang kita persiapkan. Dokter Jumhana mungkin nunggu untuk kurang lebih 5 menit. Ya, tolong teman-teman media mempersiapkan aja apa yang nanti kira-kira akan ditanyakan. Pertama dijawab dulu. Hah? Oh, baiklah, sambil menunggu Dokter Jumhana, ini ada dari Mbak Rini dari RRI. Silakan Mbak Rini, bisa menanyakan. Mbak Rini. Ya, dibaca. Enggak, iya, kita baca. Silakan Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Ya Pak. Ya Pak, saya Rini Pak. RRI. Oke. Ya Pak, izin ya tadi saya sudah di chat sih sebenarnya lebih ke data mengenai kasus meninggal dengan komorbid kanker, kemudian bagaimana kerentanannya dibandingkan dengan komorbid lain terhadap COVID-19 ini Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, kayak tadi untuk wujud kira-kira mohon bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rini dari RRI, yaitu tentang soal data meninggal dengan komorbid kanker itu berapa dan bagaimana kerentanannya dibanding komorbid lain terhadap COVID-19. Silakan Ibu Lut. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Mbak Rini. Jadi kalau pengamatan secara keseluruhan ya, karena data-data itu kan bergerak terus dari Satgas COVID. Nanti data pastinya saya minta Pak Aldrin nanti menghubungi Mbak Rini ya, tolong Pak Aldrin. Iya Bu, baik. Ya, koordinator penyakit kanker nanti coba dilihat kembali dari Satgas karena angka dinamis sekali. Itu kalau kita amati secara garis besar sekitar 1,5% dari total komorbid yang meninggal. Nah, kerentanannya seperti apa? Sebenarnya kenapa penyakit tidak menular ini banyak yang menjadi penyakit penyerta dengan tingkat keparahan COVID-nya yang lebih berat dari yang orang tidak memiliki penyakit penyerta. Semua hubungannya memang dengan imunitas. Jadi PTM ini memang sudah penyakit tidak menular diantaranya itu kanker, karena kalau penyakit tidak menular kan bukan hanya kanker ya, ada penyakit jantung, ada stroke, ada hipertensi, gagal ginjal, kemudian diabetes, termasuk kanker di dalamnya ada paru kronik juga. Nah itu memang umumnya ya. Umumnya mereka ini tidak lagi normal sebagaimana ini ada Dokter Jumhana nanti bisa menyampaikan. Tidak lagi imunitasnya sama seperti orang yang sehat.
Nah, kalau yang penyandang kanker ini kan penggunaan radiasi dan lain sebagainya ini disebutkan di beberapa jurnal itu berkaitan nanti dengan ketahanan tubuhnya. Jadi dengan sumsum tulang belakang dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi. Jadi memang orang-orang dengan penyandang penyakit tidak menular ini memang sudah sifatnya permanen. Beberapa organ tubuhnya sudah sangat berdampak yang tidak sama lagi dengan orang-orang yang sehat. Jadi memang ini sangat-sangat terkait dengan imunitas tubuh. Itu mungkin secara spesifik patofisiologinya nanti Dr. Jumhana itu punya punya peran yang bisa menjelaskan. Mungkin itu Pak Budi, ini Dr. Jumhana sudah masuk ya. Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Pak Aldin? Ya Pak Budi, nanti kami akan berikan datanya yang terbaru Pak Budi dari Satgas. Oke, terima kasih. Tanya jawab kita pending sebentar karena ini Dr. Jumhana sudah siap bergabung lagi. Mari waktu dan tempat pada Dr. Jumhana kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi moderator atas kesempatannya, juga pada Ibu Cut dan Pak Aldrin. Mohon maaf tadi kami memang sudah terjadwalkan dari yang lalu di Kamis Kemenkes Selasa, namun demikian alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dan kemudian saya akan share screen ya, maaf. Sama ini ya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pasien-pasien kepada kita. Pada pasien kanker, kalau diberikan vaksin COVID-19 ini, apakah berbahaya, apakah bermanfaat? Berbahaya itu vaksinnya menimbulkan komplikasi atau bermanfaat akan menimbulkan antibodi nggak? Atau malah tidak bermanfaat karena tadi imunosupres sertakan imunnya diberikan antigen masih akan merespon enggak tubuh pasien ini untuk menghasilkan antibodi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita. Tapi ada pertanyaan lebih dalam lagi adalah ini tadi. Kita tahu bahwa kanker termasuk yang kelompok rentan terhadap infeksi COVID ya. Karena terjadinya sistem imun nanti akan terangkan. Namun demikian bahwa begitu sistem imunnya tertekan. Kalau pertanyaannya adalah apakah pasien kanker perlu divaksin COVID-19? Jawabannya perlu. Ya. Jika perlu, mengapa? Karena pada pasien kanker yang menyebabkan imunitas tubuh menurun berisiko tinggi terhadap terkena COVID-19. Pertanyaan selanjutnya, bila pasien kanker katanya kan imunitasnya menurun, tentu diberikan vaksin antibodi, apakah berespon enggak? Ya. Dan kemudian kalau diberikan virus yang hidup, pasiennya kan sedang sistem imunnya turun, diberikan virus yang hidup, jadi dia akan kena virus dan COVID, sehingga nanti akan kita berikan yang mana-mana pasien kanker yang memang harus diberikan atau yang bisa diberikan, dan mana-mana vaksin mana yang kita akan bisa berikan kepada si pasien kanker tersebut. Ya. Nah, ini ada dalam rangka Hari Kanker Sedunia 4 Februari tahun ini, bahwa ternyata sekarang ada statement dari kelompok-kelompok expert onkologi di Amerika dan juga di Eropa juga, bahwa pasien kanker dapat menerima vaksin COVID-19, namun tetapi di bawah supervisi medis, dan kemudian tidak semua bisa menerima vaksin pada kondisi pasien-pasien kanker kondisi tertentu. Jadi ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Tapi vaksinnya harus yang betul vaksin yang tidak menyebabkan membahayakan pasien, ya. Bukan hanya manfaatnya, tapi juga tidak membahayakan pasiennya. Nah, pertanyaan isu pertama adalah, betul nggak sih pasien kanker bisa tinggi terhadap paparan COVID karena sistem imun tubuh menurun? Ternyata ini dia seperti yang tadi Ibu Cut katakan, bahwa kita tahu bahwa pada pasien kanker ini termasuk golongan yang terkelompok penyakit inflamasi, ya, karena dia juga menghasilkan sitokin phase reactant ini
entah interleukin, entah tumor factor, interleukin 2, interleukin 6 dan sebagainya yang akan menyebabkan mensupresi sistem imun tubuh kita. Nah, sementara COVID lebih gila lagi tuh. Selain itu ada limfopenianya, ada namanya cytokine storm syndrome karena reaksinya hiperinflamasi yang dilihatkan dengan bukan hanya interleukin 2, tumor factor, banyak lagi sitokin lain sehingga kita mengobatinya bukan hanya dengan antiviral aja, remdesivir ya, tapi juga kita berikan obat yang hypercytokine syndrome seperti steroid yang paling murah sampai ke IVIG sampai dengan obat yang untuk hematologi apa? Tocilizumab ya, monoclonal antibody untuk menekan supaya reaksi inflamasinya tidak berlebihan. Nah, Anda bisa bayangkan dua penyakit, yang satu adalah hiperinflamasi menyebabkan sitokin, menyebabkan supresi sistem imun, satu lagi juga infeksi COVID lebih gila lagi. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa pasien kanker yang mendapatkan kena pasien COVID akan risiko kematian atau angka kematian yang akan tinggi. Itu harapan kita, ekspektasi kita, prediksi kita. Oleh karena itu maka kelompok yang berisiko tinggi ini adalah pasien dengan kanker, termasuk kanker darah terutama, dan kemudian obat pasien-pasien mendapatkan imunosupresan di samping yang lain ini dari Lancet tahun 2020. Dan kemudian ternyata bukan hanya di Amerika, di negara-negara bukan di United Kingdom atau di Amerika, negara juga mereka bingung gimana kita ada sih betul sih pasien kanker pasien COVID pasien kanker kena pasien kanker mudah kena COVID, dan ternyata mereka tidak ada sistem. Maka yang mereka bangun adalah sistem namanya United Kingdom COVID-19 Emergency Response, masukkan bagaimana dia ada laporan di seluruh apapun laporannya, tidak ada cara, karena tidak ada cara untuk melacak pasien kanker pada apakah kena COVID virus atau enggak, dan kemudian apakah ada hubungannya enggak nih COVID-nya dengan kankernya, apakah bagaimana pengobatannya. Laporan terbatas sekali, studinya juga sedikit ya. Oleh karena sementara juga kekhawatiran untuk memberikan obat-obat anti kanker pada pasien-pasien kanker terutama terapi sistem itu terlalu berlebihan katanya ya. Karena kata United Kingdom ini, kelompok grup ini menyatakan bahwa recent chemotherapy use did not significantly increase mortality from COVID-19 ya. Ini juga dikonfirmasi oleh US Cancer COVID-19 Registry dan French Breast Cancer Registry. Ini mereka sudah sampai, namun demikian mereka sekali lagi menyatakan bahwa yang subtipe dari kanker yang berisiko sangat tinggi adalah blood cancer, entah leukemia dan limfoma yang meningkat risiko terhadap COVID-19 ini. Kemudian yang paling rendah adalah pasien dengan breast cancer dan ovarian cervical cancer. Kemudian yang tinggi lagi adalah yang tumor solidnya adalah prostate cancer. Inilah cancer yang kita temukan. Nah, bagaimana Indonesia? Kita tidak punya data. Tapi pengalaman saya, pasien leukemia aglomerasi kronik dalam terapi TKI sudah 10 tahun, 20 tahun, mungkin 10 tahun kena COVID meninggal. Ya. Ada lagi yang usianya udah 70-an juga, yang tadi usianya antara 60-an atau 60. Yang ini usianya lebih tua. Nah, saat dia mendapatkan dasatinib, anaknya lapor karena dia dirawat di rumah. Nah, kemudian dia rawat jalan, kemudian sampai sekarang anaknya belum lapor lagi apakah pasiennya masih hidup atau enggak. Yang berikutnya adalah pasien usia 83 tahun dengan kanker prostat mendapatkan terapi abiraterone. Abiraterone bolak-balik ke rumah sakit 3-4 kali mungkin dalam waktu 6-7 bulan ini, dites berkali-kali, COVID-nya negatif terus, walaupun demam di rumah dan sebagainya. Pasien dengan seminoma testis usia anak muda 30-an, 30-35-an dengan kemoterapi kombinasi yang intensif hari pertama, hari ke-12, hari ke-1, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-15 banyak sekali, dan kemudian bolak-balik juga tidak kena COVID juga ya, walaupun dia pernah demam dan sebagainya. Tapi ada kanker paru yang merah tulang sudah 12 tahun mendapatkan gefitinib selama 10 tahun, artinya 2 tahun, pneumonia berat, 2 hari masuk meninggal ya. Jadi kami sejauhnya akan mengumpulkan data dari kawan-kawan di Indonesia, apakah memang benar nggak bahwa pasien kanker kita berisiko tinggi terhadap COVID ini juga ya, atau kemudian yang mana. Nah, sehingga kita nanti bisa memilih yang mana dari pasien kanker yang risiko tinggi, itu yang kita prioritaskan. Sama dengan sekarang pada pasien pada pemberian vaksinasi kan di Kemenkes ini ada prioritasnya bla bla bla. Kita juga pasien kanker mana, nah, di dunia belum ada karena masih merupakan expert opinion, mereka belum mempunyai aturan, sampai ke WHO juga belum, ASCO juga belum. Nah, ini dari
organisasi tertentu juga belum memberikan Cancer Research United Kingdom apa sih. Nah, ini saya terangkan, kita teruskan aja. Dan kemudian, nah bagaimana dalam keraguan ini, maka kita anjurkan mereka lebih dari yang biasa, di mana mereka bukan 3M tapi juga dengan face shield. Jadi mereka anjurkan kemana-mana ke supermarket semacam pakailah cover dari wajah itu, face shield itu di samping yang 3M tadi ya. Kemudian ya pokoknya kalau bisa hindarkan kontak. Jadi betul lebih tinggi lagi dalam hal prevention programnya selama menentukan apakah orang ini bisa diberi vaksin apa enggak. Dan kemudian ini juga yang termasuk yang dalam yang akan berisiko tinggi terhadap untuk mendapat paparan COVID adalah kemoterapi, kemudian radikal radioterapi pada lung cancer, ini aja bone marrow transplant atau leukemia pada stadium manapun, pada limfoma, kemudian mendapatkan imunoterapi, kemudian sistem imunnya rendah, kemudian bone marrow transplant sampai 6 bulan sesudahnya, atau mendapatkan terus-menerus imunisasi. Ini risiko terhadap kejadian COVID. Namun demikian kita tahu bahwa ini pasien juga imunokompromis gitu, sehingga nantinya kita akan memilih pasien-pasien inilah nanti kita akan tidak akan berikan dulu vaksin COVID sebelum pasien ini menyelesaikan pengobatannya, dan setelah pengobatannya selesai kita beri waktu monitoring sampai sistem imunnya membaik. Dan cara bagaimana nanti pada rekomendasi kami kita berikan seperti apa yang akan diberikan pada pasien-pasien kanker ini. Yang berikutnya adalah tadi saya kira wearing mask segala macam saya kira udah terus, dan kemudian berikutnya adalah nah bagi pasien kanker mana yang kayaknya dia bisa lebih tidak masuk dalam golongan yang rentan atau tidak vulnerable, ada mereka yang sudah selesai pengobatan kemoterapi statikanya, kemudian tidak termasuk dalam persyaratan list yang ada dari pemerintahnya, bla bla bla. Kemudian kita lihat pada ketentuan-ketentuan dari local authority juga. Dan kemudian isu kedua, pada pasien kanker sistem imun tubuh menurun, apakah aman, bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah ternyata bahwa pasien kanker yang mengalami sistem imun kan berisiko tinggi katanya, tetapi itu masih berdasarkan pendapat para ahli, sehingga perlu vaksin itu masih para pendapat ahli, belum jadi expert opinion, belum merupakan satu keputusan didasarkan data yang bukti yang otentik atau yang evidence based gitu ya. Dan diekstrapolasi kalau ada kalau ada bukan kejadian, kalau ada treatment untuk yang A maka dipakai untuk yang COVID, itu bisa digunakan. Dan kemudian sekali lagi apapun kalau diberikan vaksin harus di bawah supervisi ahli kankernya, dan dianjurkan diberinya di rumah sakit bukan di tempat umum. Ini dia bagaimana resahnya orang-orang di Amerika itu terhadap masalah orang kanker ini diberi vaksin enggak. Dan memang sampai dengan hari tanggal 4 Februari sekarang enggak ya, bahwa di sana perbuatan vaksin itu menyebabkan banyak sekali para dokter dan juga para pasien jadi stres. Bagaimana kami ya. Jadi ini kata-kata yang paling jadi sekali lagi pasien kanker yang mendapatkan imunosupresan ataupun situasi menyebabkan imunnya tertekan itu harus di bawah pengawasan dokter di cancer center, di mana bisa dimonitor. Dan kemudian yang terakhir adalah ini kayak kata si pasiennya, it's really frustrating when you are a stage for cancer patient and you can get on the list ya. Jadi mereka juga akan mendaftar, mereka kok nggak dipanggil itu ya, karena mereka jadi senewan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kalau untuk pasien kanker mereka masih diberikan harapan, jadi namanya life sentence. Anda harapan hidupnya 2 tahun, 4 tahun, yuk kita sama-sama obatin supaya bisa 5 tahun, 6 tahun. Tapi begitu di vonis COVID yang mereka katakan itu bukan life sentence tapi death sentence. Jadi begitu COVID maka hidupnya tinggal berapa hari. Jadi betapa bayangkan itu begitu chaosnya, perasaan, frustasi dan sebagainya. Namun demikian tadi kenapa harus di cancer center? Tidak boleh, karena kalau mereka ikut antrian
Ya, Anda bayangkan antrian di sini dan antrian di apa kita bisa bayangkan juga mereka ketik dan sebagainya tidak bisa berdiri itu. Nah, kita namun demikian mereka ternyata waktu datang ke cancer center, apa yang terjadi di Amerika, cancer center juga nggak menyediakan. Kenapa? Mereka juga masuk ke dalam race sama-sama kan berebut, itulah namanya perebutan scramble dari vaksin scramble di sana juga sama di Amerika sampai saat sekarang. Ya. Dan kemudian jadi Nah, jadi 10% center patient international. Jadi nah, sana juga pasien yang dari New York nggak bisa mendapatkan vaksin di Washington, harus kembali lagi. Jadi mereka it breaks our heart, ya. It's immensely frustrating to many providers. Jadi betul-betul mereka berebut, di sana juga berebut. Nah, kemudian nah sementara kita tahu bahwa testing untuk COVID vaksin ini tidak menginclude pasien-pasien kanker yang sedang mendapatkan terapi, terutama terapi sistemik, ya, ataupun obat-obat yang imunosupresan yang lainnya. Dan kita tahu bahwa obat yang ada kita di sini ada Sinovac yang dari China, umurnya juga berapa 18 sampai 59 tahun, tidak memasukkan pasien-pasien kanker atau pasien yang mendapat imunosupresan, pasien hematologi mendapatkan obat-obat imunosupresan juga, autoimmune disease, dan juga di sana yang dari Pfizer itu 3,7% adalah historinya saja. Mungkin seperti yang melanoma yang sudah dioperasi atau tidak ada yang sudah mendapatkan terapi kemoterapi aktif, ya. Sehingga mereka simpulkan bahwa it is not clear how cancer patient in active treatment will respond to the vaccine. Jadi mereka masih bertanyakan, masih seperti apa namanya pertanyaan yang belum terjawab oleh kita. Jadi mereka bilang tadi bahwa mereka mencari vaksin sendiri, pengen tidak bisa sehingga nanti mereka menganggap bahwa ini adalah siapa dalam perebutan vaksin, mereka menganggap bahwa siapa yang kuat mereka yang akan mendapatkan vaksin, siapa yang lemah mereka tidak akan mendapatkan, sehingga it's the wild west. Jadi seperti film-film cowboy di mana yang kuat menang, yang lemah mati. Nah, itulah yang terjadi di Amerika. Jadi seperti wild west story. Dan kemudian ini dia ada lagi, semua adalah pendapat. Jadi vaksin aja apa diberi apa enggak, sama dengan penyakit kanker. Apakah mana kasih pendapat. Vaksin juga mana yang vaksin masih pendapat. Nah, dengan vaksin ini mereka kemudian siapa aja boleh mendapatkan vaksin ini, tapi yang mereka sudah remisi, kemudian juga sudah diobatin beberapa lama yang lalu, kemudian hanya mendapatkan hormonal treatment untuk breast atau prostate cancer. Inilah yang kita membuat, kemudian kita dengan dari Pedin ke PABDI kita memberikan rekomendasi seperti dari kita kumpulkan, kita rekomendasinya seperti itu. Dan kemudian jadi berikan pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, kecuali kemoterapi pada leukemia dan limfoma, atau baru mendapatkan bone marrow transplant. Itu harus betul-betul diperiksa apakah bolehkan atau tidak. Nah, di Amerika nanti akan kita lihat bahwa bisa diberikan juga ada yang namanya CAR T-cells. Itu ada suatu chimeric antigen receptor T-cell cellular therapy yang bisa menyebabkan sistem imunnya rendah, maka diberikan waktu 3 bulan sesudahnya, tapi yang tadi sebelumnya 6 bulan. Jadi yang bilang 3 bulan sudah selesai pengobatan itu, atau 6 bulan setelah pengobatan itu baru diberikan. Kemudian berikutnya juga bahwa yang mana nanti kita juga di sana di Amerika lihat bahwa negara bagian mana yang tinggi insidensi dari COVID-nya, itu yang akan diberikan prioritas untuk pasien kanker juga, bergantung apakah dia termasuk yang kalau di Indonesia zona merah apa zona hijau misalnya. Kalau zona hijau yang nggak usah, tapi zona merah harusnya hati-hati, ya. Nah, jadi berikutnya adalah dari ASCO. Di ASCO bahwa ASCO menilai bahwa semua vaksin yang dilakukan penelitian mengeksklud pasien-pasien yang mendapatkan imunosupresif dan cytotoxic treatment, sehingga tidak ada data atau datanya sedikit sekali mengenai safety dan efficacy dari Pfizer dan Moderna vaksin in cancer patient. Jadi kita akan kedatangan juga ya punya vaksin ini, dan beda dengan Sinovac, mereka tadi memasukkan tetapi pasien kankernya udah
3,7% yang udah lama sekali mengobatinya dan kemudian sudah dioperasi jadi masih stadium awal. Nah kemudian saya kira, nah kemudian ada lagi yang memberikan strategi pemberian vaksinnya yang mendapatkan kemoterapi di antara 2 siklus. Anda tahu bahwa 1 siklus ke siklus berikutnya 3 minggu. Kita akan berikan siklus pertama. Udah gitu kita suntik ya setelah leukosinya bagus. Padahal 3 minggu kemudian harus kemoterapi. Nah, tapi karena leukosinya rendah kan nunggu dulu naik maka diberikan vaksin yang pertama. Udah gitu boosternya yang kedua 2 minggu, 4 minggu lagi. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa berapa lama akan tertunda siklus keduanya. Nah, sehingga kita lebih mementingkan kalau emang pasien ini termasuk yang akan seperti itu, akan menyebabkan penundaan kemoterapi berikutnya, selesaikan dulu kemoterapinya, baru vaksinnya. Nah, selama menyelesaikan kemoterapinya, lebih isolasi mandiri, isolasi di rumah, pakai 3M, pakai keluar, mungkin nggak usah keluar, ya, mungkin itu yang kita akan buatkan. Kemudian nah, dari Memorial Sloan Kettering juga belum punya guideline, masih interim dikeluarkan. Kemudian juga dari NN masih preliminary. Jadi di Amerika juga sampai detik ini mereka belum mengeluarkan karena apa? Masih mengumpulkan berdasarkan atas pendapat-pendapat dari para ahli dan diekstrapolasi berdasarkan temuan-temuan pada satu studi, maka diekstrapolasi untuk studi satu-satu dieksplorasi untuk indikasi yang lain misalnya, ya. Dan kemudian ini sama juga CDC interim. Nah, jadi cancer survivor bagaimana nih? Ya, selama dia tidak kontraindikasi dari vaksin diberikan. Namun demikian, satu lagi, cancer survivor yang mana nih? Apakah dia betul-betul remisi apa enggak dan sebagainya? Dan kita tahu bahwa nanti pada Pfizer atau Biotech atau Moderna ini mRNA COVID ini bisa menyebabkan reaksi alergi. Oleh karena itu maka peran dari alergi dan imunologi sangat ini sekali, sangat berperan sekali untuk menentukan apakah laik apa enggak kalau terjadi apa yang dilakukan. Nah, ini beda mungkin ya dengan Sinovac kan tidak ada reaksi alergi ya. Kalau yang mRNA ini dari Biotech akan datang juga ini ada reaksi alergi juga hipersensitif, ini lebih hati-hati lagi. Nah, pasien kanker udahlah pasien kanker dengan sistem imun beda kan kalau dengan sistem imun udah sistem imun rendah, alergi, hipersensitivitas, bayangkan obat-obatnya aja, obat-obat anti kanker bisa menyebabkan hipersensitivitas alergi juga ya. Kemudian tadi jadi ini ada usulannya dan kemudian tadi CDC juga memberikan fase 1, fase 1A, 1B, 1C dan sebagainya, bagaimana prioritas akan diberikannya. Dan kemudian jadi kalau kita simpulan pertama adalah pemberian vaksin COVID-19 USA dan ekstrapolasi, dan di USA hanya membahas mengenai vaksin, bukan vaksin yang lain yang akan beredar di Indonesia. Nah, kami melakukan kajian rekomendasi dari PHTD, dari PABDI, PHTD dan Prompedin selama Januari Februari ini bahwa dari vaksin yang 6 ya 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, maka yang tidak dianjurkan adalah vaksin hidup yang dilemahkan nomor 2, dan yang berikutnya adalah vaksin viral vector yang replication component. Ini virus ya untuk sebagai vektornya untuk masuk ke dalam tubuh kita, dan sebagai vektor virus ini dia akan ditunggangi, akan dimasukkan atau ditempelkan sebagian dari virus COVID-19 baik antigen ataupun segmennya ya unsur tertentu. Oke. Nah, yang non replication boleh, tapi yang replication tidak bisa. Nah, ini jadi yang tidak bisa yang dimerahi live attenuated, dan kemudian viral vector yang tadi yang bereplikasi, yang non replikasi enggak. Yang berikutnya ini dari Kemenkes saya kira ya, obat-obat yang akan masuk yang baru ada Sinovac, kayak AstraZeneca yang non replicated ya tadi ya. Oke. Ini saya kira ini, dan kemudian dua ini tadi yang disuntik dari kita Prof. Abdul Muthalib pada senior saya, beliau guru saya juga.
Dan kemudian, nah oleh karena itu berdasarkan yang ada Sinovac, maka kita lihat Sinovac apa sih. Di Sinovac ternyata bahwa dieksklusi. Jadi obat Sinovac ini pada pemberian pada waktu dilakukan studinya mengeksklusi, tidak memasukkan pasien-pasien termasuk yang adalah blood coagulation, immunosuppressive therapy, cytotoxic therapy ini pada pasien kanker ataupun steroid, kemudian juga yang mendapatkan blood product dalam masa 3 bulan juga, dan kemudian exacerbasi dari penyakit chronic disease. Jadi ini juga kita harus perhatikan apa yang exclude dari Sinovac ini. Dan kemudian itu fase 1, fase berikutnya juga. Nah, ini mungkin yang dari Kemenkes, saya kira kita lihat sini ada pertanyaan nomor 13. Apakah Anda menderita penyakit kanker? Apakah Anda menderita kelainan darah? Apakah Anda menderita imunokompromisi defisiensi imun dan penerima dosis darah? Kemudian kalau dicontreng katanya nggak diberi. Ya, nah itu juga mungkin nanti kita akan yang mana yang penyakit kankernya harus dirinci lagi. Karena kalau enggak semua jadi nggak bisa semua. Padahal kan ada yang bisa, ada yang enggak. Terutama yang udah kita kanker yang sudah remisi komplit, stadium awal kan dioperasi payudara, kemudian hormon terapi boleh gitu ya. Atau yang prostat dioperasi remisi komplit tidak mendapat apa boleh. Jadi banyak yang boleh, mana yang nggak boleh kita harus tentukan. Dan saya kira ini, nah ini dari rekomendasi dari kami, yang mana yang belum layak, yang mana yang layak, ya, dan kemudian diminta lagi untuk memperbaharui. Jadi perbaharuannya nanti saya simpulkan di sini, ini juga perbaharuannya. Dan kemudian ini dia simpulannya bahwa pada pasien kanker yang remisi setelah operasi, complete remission, apakah dia penyakitnya cervix atau yang tadi prostat, kemudian payudara, maka menyatakan remisi berarti tidak lagi ada kansernya, itu boleh, dan mendapat kemoterapi lengkap selesai 6 siklus remisi boleh, asal tapi ada tambahannya. Apakah kita harus tentukan dulu? Makanya ini yang tentukan nanti harus berdasarkan supervisi remisi komplitnya betul-betul remisi, tidak ada sisanya, dan kemudian performance statusnya 0, bagus seperti kita bisa jalan kemana-mana, status imunnya baik. Nah, bagaimana kita menentukan status imun yang baik? Ya, dilihat gejala sistemik. Kalau dia berat badannya menurun, keringatnya keringat pada cuaca dingin, ya, dan kemudian demam, rada meriang itu. Itu ada berarti kansernya masih aktif dan jumlah leukositnya harus normal. Sudah diberikan selesai kemoterapinya 6 siklus, harus leukositnya normal. Atau kalau kita lebih spesifik lagi adalah CD4, CD8 normal. Itu adalah secara laboratorium, tapi secara klinis kita akan lihat apakah respon imun tubuh kita bagus nggak terhadap masuknya vaksin. Maka kita bisa berikan yang murah tuberkulin test. Kalau tuberkulin disuntikan di lengan, kemudian ternyata dia positif, respon imunnya baik, sehingga nanti berikan, kita tahu kan itu kan tuberkulinnya merupakan antigen, nanti antibodinya ada dan dia berespon. Nah, kemudian yang kedua adalah ada satu lagi dengan multitest Pasteur-Mirex, ada bukan 97 antigen, dari Candida, kemudian terjadi tetanus, difteri, proteus, Cryptopicon, kemudian Staphylococcus, kemudian proteus segala macam. Kalau salah satu dari 7 antigen itu positif, berarti responnya bagus. Ya. Tubuh, jadi kita bisa berikan vaksin. Tapi kalau negatif, kita bisa bayangkan kalau respon tubuhnya nggak ada, dikasih vaksin, apa yang kita harapkan antibodi. Jadi ini yang kita tambahkan di internasional belum ada, tapi kami berdasarkan, kebetulan saya bikin tesis di 98, ada sistem imun pada pasien kanker, karena itu in vitro dan in vivo, yang paling bagus adalah dengan in vivo, baik tuberkulin maupun multitest untuk menentukan sistem imun tubuh kita bagus apa enggak. Saya kira itu yang kita masukkan. Dan kemudian sedang pasien mendapatkan kemoterapi aktif, harus selesaikan dulu 6 siklus. Ya. Di antara siklus kita enggak rekomendasikan. Kemudian vaksin dianjurkan semua vaksin kecuali yang vaksin hidup, vektor virus adenovirus non-COVID, karena yang replication kompeten diberikan secara dengan supervisi dari ahli kanker dan diberikan di rumah sakit atau cancer center, bukan
tempat umum. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terima kasih Dr. Jumana yang makin melengkapi pengetahuan kita tentang vaksinasi dalam melakukan vaksinasi COVID dalam penderita kanker. Di mana kita tadi tahu bahwa apakah penyakit kanker tadi kalau menerima vaksinasi COVID-19 apakah berbahaya, kemudian apakah bermanfaat, dan apakah perlu, di mana tadi juga ditandaskan juga jenis-jenis vaksin yang dapat digunakan untuk penderita kanker. Kemudian juga jenis-jenis penyakit kanker apa yang rentan terhadap penyakit COVID-19. Kemudian juga ada tadi pengalaman di Indonesia, di mana beberapa penderita kanker itu yang apabila terkena penyakit COVID itu bisa meninggal. Kemudian juga pengalaman di Amerika, bagaimana penderita kanker harus aktif mencari vaksinasi COVID-19. Juga bagaimana penderita penyakit kanker bisa survive dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan yang penting adalah bahwa tadi ada jenis rekomendasi dari PABDI. Baiklah, sebelum ini kita akan kembali lagi ke Mbak Rini dari RRI. Maaf tadi sempat terputus. Apakah sudah puas atau masih ada yang ditanyakan baik kepada Bu Cut atau kepada Dr. Jumhana? Silakan Mbak Rini. Halo Mbak Rini dari RRI. Halo? Halo Mbak Rini, apakah masih bergabung? Baiklah, kalau enggak pada Zone, Mas Adi. Silakan, Adi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke, siap, kedengeran. Iya Pak, makasih. Saya mau ke Bu Cut dulu, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, Bu Cut, aku mau tanya terkait tadi kan kalau kata Pak Maksi ada dari 1,8 penderita COVID di Indonesia gitu kan, ada yang terkena kanker. Mungkin dari Kemenkes punya data spesifiknya gitu, berapa pasien kanker yang terinfeksi COVID. Kemudian yang paling banyak itu jenis kanker seperti apa gitu, yang paling rentan mungkin. Kayaknya sih kanker paru-paru ya, tapi mungkin Bu Cut bisa jelaskan. Kemudian tadi Bu Cut juga punya kekhawatiran gitu kan ketika screening tidak dilakukan secara rutin gitu. Maksudnya ketika masyarakat tidak melakukan screening, dikhawatirkan setelah pandemi selesai ada semacam tren kanker yang akan meningkat karena screening tidak dilakukan di saat masa pandemi seperti ini gitu Bu. Itu bisa dijelaskan lagi Bu bagaimana. Kemudian satu lagi saran dari ini untuk masyarakatnya langsung Bu, maksudnya biar masyarakat nggak takut untuk screening gitu ke rumah sakit. Apa sih memangnya yang harus dipersiapkan gitu sebelum si pasien kanker ini sebelum si masyarakat ini mau screening, biar dia nggak takut ke rumah sakit dan melakukan screening gitu Bu. Itu dulu aja kali ya. Dah. Terima kasih kepada Mas Adi. Silakan Ibu Cut untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Adi dari Zone. Baik. Terima kasih Pak Budi, Mas Adi dari Zone. Jadi terkait data nanti Pak Aldrin tolong ya. Ini karena kita harus lihat di Satgas Kak. Jadi semua data pada Ibu Cut, mohon maaf karena ini dari televisi, bisakah videonya diaktifkan? Ini saya takut nanti sinyal saya Pak up and down kalau saya buka. Tadi saya buka tuh agak-agak hilang timbul. Ya, saya takut sinyal saya nggak kuat. Nanti kalau nggak kuat saya tutup lagi. Ya, iya Ibu. Ya. Jadi kalau data nanti tolong Pak Aldrin ya dicarikan karena semua data yang ini masuk ke data Satgas. Jadi kita harus update lagi di Satgas seperti apa datanya. Kemudian tadi ditanyakan masalah screening.
Jadi kalau sebelum pandemi itu semua upaya-upaya ini kan terbuka luas bagi masyarakat. Jadi semua masyarakat bisa melakukan kapan dia mau screening, dia datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, dia datang ke baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, dia bisa datang kapan saja. Tapi di masa pandemi dengan himbauan untuk tidak mobilisasi dengan yang tidak perlu, lebih baik stay at home, kita harapkan ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat semua. Walaupun kita melakukan penerapan protokol kesehatan, tapi upaya-upaya untuk mengidentifikasi, mendeteksi secara dini penyakit itu tetap penting. Jadi bukan hanya kanker. Jadi semua upaya screening sekarang kalau di tingkat community itu untuk screening penyakit tidak menular itu ada namanya upaya kesehatan berbasis masyarakat, namanya Posbindu, Posyandu, pos-pos kesehatan lainnya yang ada di kelompok komunitas. Nah itu pada masa pandemi memang tidak berjalan lancar karena ini kan potensi penumpukan massa. Pos ini dia tidak buka setiap hari, dia bukanya sebulan sekali. Nah pada saat sebulan sekali masa datang banyak. Nah, pada masa pandemi kita kan dilarang untuk berkumpul dengan kerumunan dan lain sebagainya. Nah, mereka ada di beberapa daerah melakukan inovasi-inovasi, misalnya janji temu, sehingga jamnya bisa diatur, tidak datang sekaligus, atau dikunjungi rumah, jadi home care seperti itu, home visit. Nah, itu yang dilakukan. Prinsipnya screening harus tetap kita lakukan. Kita tidak akan tahu bahwa kita berpotensi atau tidak. Apalagi kalau kita menyadari bahwa dalam perilaku kita, dalam gaya hidup kita, kita melakukan hal-hal yang sangat berisiko. Yang berisiko misalnya apa? Ketika kalau untuk kanker ya, kita berada di dalam area yang banyak zat-zat korosif, zat berbahaya. Kehidupan kita keseharian sangat erat di lingkungan kita itu ada zat-zat yang karsinogenik istilahnya. Itu beresiko, itu harus lakukan screening. Kemudian ketika pola makan kita tidak sehat, kalau di dalam penyakit tidak menular yang disebut tidak sehat itu ketika seseorang mengkonsumsi tinggi gula, garam, lemak. Ketika budaya-budaya perilaku kita ini suka manis, suka asin, atau suka makan lemak, itu juga potensi beresiko, maka lakukanlah screening. Kemudian merokok aktif itu juga screening. Lalu berat badan kita berlebih, apalagi kalau obesitas, itu faktor resiko. Kemudian kita malas gerak. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko yang sangat-sangat dekat kaitannya yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit tidak menular. Jadi supaya karena kita tidak pernah periksa, kita tidak tahu kita ini berpotensi atau sudah menyandang. Nah, itulah pentingnya melakukan screening. Screening di masa pandemi, kalau untuk mengukur tekanan darah, gula darah, kemudian indeks massa tubuh itu bisa di community. Bahkan sebagian orang punya alat sendiri bisa melakukan di rumah sendiri. Nah, ketika angka-angka itu melewati normal, maka harus mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan atau dirujuk ke FKTP pertama untuk mendapatkan pengobatan. Screening yang lain kanker yang bisa di FKTP itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman di FKTP untuk screening kanker payudara. Kemudian, tapi tidak bisa ketika ditemukan benjolan tidak bisa diselesaikan di FKTP, harus dirujuk ke rumah sakit untuk tindak lanjut berikutnya. Nah, yang kanker leher rahim itu masih bisa ketika dia ada di klasifikasi lesi prakanker. Itu untuk tingkat dokter umum di FKTP itu bisa menindaklanjuti apabila dia sudah terlatih untuk tindakan krio. Nah, kalau tidak memang harus dirujuk. Banyak sekali kanker ini yang hanya bisa di screening, bisa diidentifikasi, didiagnosis di FKTP, tapi tindak lanjutnya tidak bisa di FKTP, hanya bisa di rumah sakit. Nah, inilah pentingnya semua individu masyarakat untuk melakukan screening karena apa? Enggak tahu kapan datangnya, karena sering sekali penyakit tidak menular, termasuk kanker, itu tanpa tanda dan gejala. Jadi bagaimana kita supaya tahu? Lakukanlah screening, nggak perlu takut. Jadi di grup sebelah tadi saya menghadiri Vicon juga di forum
World Cancer Day juga di sebelah. Alasan-alasan orang tidak mau screening kan kalau di Indonesia yang masih paling tinggi itu kanker payudara, kanker leher rahim. Pertama, perempuan ini enggan, malas, kelaminnya diperiksa oleh orang. Ini budaya-budaya seperti itu. Ini yang harus teman-teman media memberikan informasi secara masif, mengatakan bahwa pentingnya semakin cepat dideteksi, semakin akan mudah diketahui dan akan mudah pengobatannya dilakukan dibanding yang datang 70% tadi sudah di stadium lanjut. Karena sering sekali penyakit tidak menular ini, sekali lagi saya ulangi, tidak ada tanda dan gejala. Dan kadang-kadang yang sudah diobati, ini terutama seperti hipertensi, diobati. Orang-orang dengan PTM ini memang dia harus mengkonsumsi obat-obatan atau tindakan sepanjang usianya. Nah, ada orang-orang yang hipertensi contohnya, sudah merasa enakan, sudah merasa nyaman, dia menghentikan obat-obatannya. Ini yang sangat berbahaya. Sebenarnya dia tidak boleh menghentikan obat-obatannya, dia harus tetap lanjut. Nah, 53% orang Indonesia putus obat dengan alasan sudah enakan. Dia lebih jadi dokter daripada dokternya, jadi yang ngambil keputusan sendiri. Ini tidak benar. Jadi harapannya tadi dengan melakukan screening dan berobat sesuai anjuran dokter, patuh minum obat untuk penyandang tidak menular termasuk kanker, ini sangat penting. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang tidak terjawab? Iya. Kalau data nanti ya Pak Aldrin tolong ya data ya. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Aldrin mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Sesuai arahan pimpinan tadi kami sudah menjawab, ada di chat Pak Budi, data-data yang kami ambil dari data harian Satgas COVID-19 per tanggal 4 Februari 2021, Pak. Oke Pak, sudah diterima. Siap. Sudah ada ya Pak Ardi? Sudah Pak. Baik. Oke. Terima kasih ya dari Ucut atau Pak Aldin bahwa yang penting tadi pasien itu jangan segan-segan untuk melakukan screening dan juga harus patuh pada pengobatan ya, ngikutin sampai selesai lah taruhlah, karena ternyata 53% itu pasien-pasien komorbid itu ada putus dalam pengobatan. Gimana Pak Mas Adi dari Okezon? Oke, sekarang saya mau ke dokter Pak. Boleh? Ada waktu nggak? Silakan. Oke, siap. Sebentar. Wah, mana tadi ya pertanyaannya? Oke, dokter Junghana. Ya. Selamat siang dokter. Dokter Junghana. Ya, selamat siang ya. Oke. Silakan ya. Wah, saya sebentar. Yang pertama tadi saya pengen tanya terkait dengan ini aja dok, kan sebenarnya banyak banget informasi yang dokter sampaikan tadi, banyak banget sampai sebenarnya saya agak bingung untuk mengelaborasi gitu dokter. Tapi oke lah. Jadi gini dokter, dari apa yang mungkin saya baca gitu ya dokter ya, mungkin ini dari bukan dari vaksin Sinovac gitu ya, tapi mungkin dari vaksin yang ada di Amerika gitu, Pfizer ataupun Moderna. Ada semacam pernyataan gitu dokter, kalasannya setelah divaksin ada kecenderungan orang memiliki gejala seperti kanker payudara karena beningnya gitu dokter. Nah mungkin sudah ada data terbaru gitu dokter terkait dengan vaksin Sinovac, apakah memiliki efek serupa gitu, karena kan mungkin kalau misalnya nanti vaksin itu disuntikan dan ternyata ada efek samping adenopati aksila seperti itu, mungkin juga akan membuat masalah baru gitu, adanya kerancuan diagnosis kanker payudara. Kemudian dokter, ini juga terkait dengan terkait dengan kanker paru dokter, katanya diagnosis kanker paru jadi agak susah ya sekarang karena adanya COVID ini, itu
ada penjelasan nggak dokter? Terima kasih. Gitu aja. Ya, baik, terima kasih. Kita bicara mengenai vaksin dulu yang pertama yang di Amerika. Kita vaksinnya buatan dari Pfizer dan satu lagi dari mana Moderna ya. Moderna itu adalah dari unsur mRNA dari virus tersebut dan kemudian laporan yang terjadi di sana adalah reaksi hipersensitivitas. Kita tahu bahwa reaksi hipersensitivitas itu adalah reaksi antara masuknya antigen ke dalam tubuh kita dengan dibangkitkannya respon imun dengan memproduksi antibodi. Ya. Terjadi reaksinya ada tipe 1, di mana itu adalah reaksi alergi, anafilaksis, yang berperan adalah imunoglobulin E, antibodinya, sel limfositnya B yang mengeluarkan imunoglobulin E, reaksinya anafilaksis seperti penisilin, disuntik bisa reaksi anafilaksis, bisa meninggal ya karena bronkospasme dan hipotensi drop dan sebagainya. Itu yang terjadi sehingga diusulkan bagi mereka yang akan mendapatkan vaksin yang mRNA itu seyogyanya dinilai dulu apakah dia punya bakat reaksi alergi. Yang kedua, kalau enggak, lihat pada yang pertama sebelum booster ada reaksi alergi enggak? Pada reaksi alergi bagaimana yang keduanya itu juga diputuskan oleh dokter-dokter yang ahlinya di sana. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah terjadi dibentuk kalau ada reaksi antigen antibodi ya, dibentuk IgG dengan berat molekul yang rendah dan akan menghancurkan darah merah sehingga terjadi anemia hemolitik, habisnya drop karena darah merahnya pecah. Yang ketiga adalah di mana antigen antibodi akan merangsang komplement sehingga terbentuk imun kompleks dan kemudian akan kena ginjal. Kita tahu penyakit ginjal glomerulonefritis itu adalah dasarnya hipersensitif tipe 3. Yang keempat adalah imunitas seluler. Kalau tadi humoral, imunoglobulin E, yang pertama, yang kedua imunoglobulin G, IgG, yang ketiga imunoglobulin M, yang keempat adalah imunitas seluler adalah sel limfosit T helper, T sitotoksina. Ini untuk yang apa? Yang cancer, untuk yang infeksi dan sebagainya, itu masuk ke dalam karena sistem imun kita, tubuh kita yang akan masuk. Nah itu kalau memang antigen seperti itu. Nah sekarang kita bicara dengan antigen virus. Virus itu adalah antigenitasnya harusnya merangsang antibodi gitu ya. Nah tipe yang mana gitu? Yang biasanya terjadi ada tipe yang 1 tadi reaksi alergi ya. Nah sementara kalau dia yang merangsang kelenjar getah bening adalah tipe yang 4. Dia akan bertanggung jawab adalah imunitas selulernya yang pertama, yang paling depan. Begitu antigen masuk, maka yang pertama adalah monosit, kemudian makrofag dalam jaringan, dan kemudian kalau monosit dalam darah, kemudian makrofag dalam jaringan tidak bisa menghancurkan antigen tadi, maka dibawa oleh si dendritik atau sel makrofag kemana? Ke kelenjar getah bening. Nanti getah bening nanti akan memanggil limfosit T untuk memanggil limfosit T sitotoksi untuk menghancurkan sehingga terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, jadi kayaknya menimbulkan pembesaran kelenjar getah bening kayaknya enggak gitu ya. Karena apa? Karena kan yang bertanggung jawab lain lagi gitu ya. Kita akan merangsang pembentukan antibodi gitu ya untuk IgG, IgM. Kita kan kalau kita meriksa neutralisasi antibodi kan IgG-nya gitu misalnya ya, atau IgM-nya, IgG-nya. Dan tapi kemudian kalau yang di kelenjar getah bening bukan, dia imunitas seluler. Nah, kemungkinan besar adalah yang lain, ada reaksi inflamasi juga, infeksi masuk juga dari kulit semacam bisa ke sini, ke kelenjar getah bening aksial. Yang ketiga adalah yang memang metastasis kelenjar getah bening dari payudara adalah bisa ke salah satu aksial. Jadi kita harus melihat kalau dia peradangan akut ya bisa saja, tapi kalau ternyata diperiksa tidak ada reaksi peradangan akut, jadi kelenjar getah beningnya nggak nyeri segala macam, kenyal dan sebagainya, itu biasanya dari payudara. Itu tinggal lihat bagaimana pembengkakan kelenjar getah bening itu. Yang kedua, dokter mungkin kalau masih divaksin dulu dokter boleh. Ini mungkin banyak juga masyarakat dokter yang akhirnya kan beberapa pernyataan kalau misalnya si vaksin ini menyebabkan
salah satunya reaksi gitu ya, reaksi alergi gitu ya dokter ya. Nah, kemudian saya menerima beberapa pertanyaan gitu dokter. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana gitu untuk masyarakat. Katanya gini, kalau misalnya saya punya alergi seafood, kemudian alergi udara gitu atau alergi debu, apakah ketika saya divaksin itu akan memperparah reaksi alerginya, atau sebenarnya yang punya alergi mungkin kita bisa bilang alergi sederhana gitu ya dokter ya, alergi seafood, debu dan juga udara ini ya boleh-boleh aja divaksin gitu dokter. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Baik, yang berikutnya adalah mengenai alergi seafood, alergi lain itu kan alergi itu kan spesifik gitu ya. Tidak ada alergi, ada yang namanya cross reaktif. Jadi kalau alergi terhadap seafood akan alergi terhadap debu, enggak. Makanya diteslah orang-orang itu kalau alergi dengan tes beberapa antigen namanya prick test. Apakah udara dingin, apakah debu, apakah seafood, semacam dites. Yang mana spesifik. Nah ini antigennya kan lain. Jadi kan bukan tanya dulu dia alerginya apa. Jadi lain itu. Jadi mekanismenya lain. Kalau dia alergi terhadap udang, kan vaksin kita bukan udang yang dimasukkan. Itu tidak akan terjadi aktivitas itu aja. Nah kemudian yang kedua adalah mengenai jadi kanker paru. Masih vaksin tidak ada tadi. Vaksin apa satu lagi ada? Jadi berarti yang punya alergi debu, alergi seafood, alergi udara ya boleh-boleh aja divaksin COVID itu gitu. tidak termasuk ke dalam kecuali dia sedang minum steroid. Ya kan ada orang alergi yang minum steroid kan imunosupresan, ada yang berlangsung lama. Nah, itu ada keadaan imunosupresan, berikan steroid kan akan imunosupresan. Betul. Kecuali kalau dia alerginya sesuatu dikasih steroid 2 hari sembuh ya udah. Jadi pada sedang alergi silakan, tapi kalau lagi alerginya masih minum imunosupresan jangan. Oke, berarti bisa dibilang boleh ya dokter ya. Jadi jangan takut ya yang punya alergi kayak gitu, asalkan jangan lagi mengonsumsi steroid gitu ya dokter ya. Oke, ini mungkin. Nah, satu lagi adalah kalau dia alerginya menyebabkan alerginya berat, itu seperti sesak nafas, seperti sampai masuk pakai oksigen, masuk itu ya jangan, itu kondisi. Iya betul, kondisi. Jadi kondisi yang memang lagi penanganan serius juga tidak disarankan untuk mendapatkan vaksin. Tapi kalau udah kondisinya membaik gitu ya dokter ya, tidak ada sesak napas, kemudian tidak ada penyumbatan yang lainnya gitu, boleh aja untuk divaksin. Oke dokter, makasih dokter. Oke, yang kedua mengenai kanker paru. Jadi kita kan orang curiga karena adanya GGO ya. GGO ya, gambarannya seperti di ronsen toraks seperti itu. Namun demikian, kita tahu bahwa itu harus dikonfirmasi lagi dengan CT scan paru yang makin tinggi CT scan sensitifnya berapa slash 32 atau 64 atau 128 dan sebagainya, itu makin bisa tajam diagnosisnya kanker paru atau bukan, karena akan berbeda kalau kanker paru dengan infiltrat itu kan titik-titik, tapi kalau kanker paru biasa kan solid. Dan bisa dilihat nanti dari 3 dimensi dengan CT scan itu kan bisa kelihatan. Namun demikian, saya belum pernah dengar apakah nanti yang kalau misalnya ketutupan gini, kanker parunya bisa saja ketutupan oleh karena ada reaksi yang infeksi pneumonia berat, jadi seluruh tubuhnya seluruh paru-parunya tertutup putih ya, kita itu nggak bisa. Tapi kalau masih GGO sih saya kira bisa dibaca. Oke dokter. Makasih dokter. Nah ini mungkin ada apa yang Anda tanyakan tadi, ada suntikan Moderna. Memang saya baca di sini ada leaf adenopati ya. Namun kita lewat mana, karena gini, imunoglobulin A tidak bisa menyembuhkan imunoglobulin G atau M, vaksinnya kan biasa menimbulkan IgG, IgM itu tidak bisa menimbulkan leaf adenopati karena beda gitu ya. Tapi mekanismenya kalau terjadi, saya akan baca dulu karena mekanismenya ada nggak? Lewat mana? Respon imunnya lewat mana? Karena antigen antibodi apakah akan merangsang lagi
biasanya kalau antigen antibody reaksinya akan berangsur komplement ya, untuk yang imunitas humoral tadi ya. Kemudian timbullah tadi reaksi tipe 1, tipe 2, tipe 3. Oleh tipe 4 kan imunitas seluler, kalau dia antigennya masuk ke dalam jaringannya, nah, dari darah ke jaringan itu yang saya belum bisa bicara berdasarkan mekanismenya. Harus ditelaah lebih lanjut mekanismenya apa itu aja. Oke dokter, terima kasih dokter. Terima kasih. Mohon maaf ini teman-teman media karena waktu jua kita udah hampir 2 jam. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti bisa diketik atau apa kita sampaikan ke masing-masing narasumber. Baiklah, yang jelas kita makin tahu, makin komprehensif tentang pengetahuan kita tentang penyakit kanker supaya kita bisa mencegah ya, dan diingatkan lagi juga screening, jangan takut-takut untuk screening, kemudian juga patuh pada pengobatan, dan ternyata vaksin COVID-19 itu bisa diberikan kepada penderita kanker, meskipun tadi harus dengan sepengetahuan ahlinya, jadi tidak semua jenis vaksin. Baiklah, untuk itu demikian press briefing kita hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada narasumber dan semua yang hadir, dan mohon maaf jika ada kurang yang berkenan. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Dr. Jumana. Terima kasih Dokter. Terima kasih Bu Cun. Pak Aldin dan teman-teman.